Halo, perkenalkan nama saya Gilang Alfadika Dania. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat custom modul pada Odoo 16. Jadi sebelum kita memulai membuat custom modulnya, kita akan baca dulu ya skenario-nya. Jadi untuk mencatat absensi para karyawan perusahaan secara digital, sebagai admin Odoo, Anda ditugaskan untuk membuat custom modul yang dapat digunakan oleh karyawan untuk menjelaskan alasan dan waktu absensi tersebut yang dilakukan ya. Oke, jadi ini custom module itu digunakan untuk merekam ini ya, merekam alasan dan waktu absensi dari karyawan ya. Nah, untuk membuat custom module ini kita akan melakukan 5 langkah ya, yaitu ada konfigurasi path, instalasi pip, ada membuat template custom module, lalu ada customisasi template custom module, sama menambahkan icon custom module. Nah, jadi yang pertama itu kita akan langsung mengkonfigurasi path ya, atau path ini. Nah, untuk konfigurasi path ini kita akan melakukannya dengan cara ini ya, membuka ini ya, edit, terus di Microsoft Search-nya, terusnya adalah edit ini ya, edit system environment variable. Oke, jadi gini ya. Nah, setelah itu kita akan langsung mencari ya, ini ya, kita akan menekan environment variable ini, dan di sini kita akan langsung ini ya, menekan yang part ini ya. Kita akan langsung menekan yang part ini, dan di sini kita akan langsung menekan tombol edit sini, edit. Nah, di sini saya akan ini ya, saya akan hapus dulu ya. Ini saya akan hapus dulu. Saya akan hapus dulu. Nah, jadi kita akan menambahkan ini ya. Kita akan menambahkan file Python dari Odoo 16. Nah, caranya gimana? Caranya itu kita tinggal buka file file folder ya. Kita harus buka folder di mana kita menyimpan Odoo 16-nya. Nah, kalau saya itu menyimpannya di ini ya, di sini ya, alamatnya. Nah, setelah itu saya akan membuka ini ya, saya akan membuka setelah saya membuka Odoo 16, saya akan ini ya, saya akan membuka folder Python ini, dan di sini saya akan langsung ini ya, mengcopy ini, dan saya akan langsung mengcopy, dan saya akan langsung meletakkannya pada ini ya, akan meletakkannya pada path ya di sini. Oke, jadi ini satu udah. Nah, setelah itu kita akan menambahkan lagi nih, menambahkan yang namanya adalah script ini, yang ini. Oke. Nah, setelah itu kita akan langsung menambahkan ini ya, kita langsung mengcopy ini, dan kita akan langsung menambahkan ini ke dalam path ya. Tadi path di mana? Nah, ini path, edit, new, set. Oke, sudah selesai. Nah, jadi setelah kita berhasil menambahkan path itu, maka ini langkah pertama tadi sudah ini ya, sudah selesai ya. Oke. Nah, sekarang selanjutnya itu adalah ini ya. Selanjutnya itu adalah instalasi pip yang dibutuhkan ya. Nah, untuk instalasi pip yang dibutuhkan ini ya, ini bervariasi ya. Jadi setiap setiap kita ini mungkin mempunyai kebutuhan ini ya, kebutuhan instalasi pip yang berbeda ya. Nah, untuk melakukan instalasi itu, kalian bisa melihat ini ya, kalian bisa melihat di sini, kalau ini kita harus menggunakan ini ya. Kalau misalkan terdapat ini ya, terdapat error. Ceritanya errornya adalah traced adalah most recent call loss adalah module not found error. Nah, ini ada namanya adalah no module name py-pdf2. Nah, untuk menyelesaikan error ini, kita harus menekan ini ya. Kita harus menuliskan pip install py-pdf di sini. Pip install py-pdf2 gitu. Nah, jadi tuh kita tuh menginstal. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini ya, masalah modul not found error ini, kita akan langsung menekan pip install. Kita akan menginstal ya, kita akan menginstal modul tersebut. Nah, jadi kalau kita nggak ada modul yang namanya PyPDF2, maka kita akan langsung menginstalnya dengan menggunakan metode pip ya, yaitu pip install PyPDF. Nah, sama juga kayak di bawah ini, kayak mungkin ini ya, ceritanya no modul name no modul name passlib di sini, passlib. Nah, kalau nggak ada modul namanya passlib, kita akan langsung pip install nih, pip install namanya passlib. Dan jangan lupa ini kita harus buka ini dulu ya. CMD-nya adalah ke server dari Odoo 16. Nah, bagaimana cara membuka CMD pada Odoo 16? Saya akan kasih ini ya. Saya akan langsung kasih gambarannya ya. Jadi kita langsung kembali lagi ya ke Odoo 16 tadi. Nah, sekarang kita akan langsung buka server di sini, server. Dan di sini kita akan langsung menekan ini ya. Kita akan langsung menuliskan CMD di sini, CMD. Dan
setelah kita menekan tombol CMD, maka itu akan langsung terbuka ya, CMD-nya dengan alamatnya adalah ke server Odoo 16. Oke. Nah, sekarang setelah kita berhasil membuka ini ya, CMD-nya, kita akan memisah dulu nih, jadi memisah dulu nih ya, apakah kita sudah berhasil menginstal pip yang dibutuhkan untuk menjalankan Odoo 16-nya. Oke, jadi saya ingin memeriksa bahwa, saya sudah menginstal Passlib coba ya. Passlib. Oke, jadi ini sudah satisfied ya. Oke, saya akan mencoba ini ya, saya ingin ini ya, mencoba PyPDF2. Dan seperti yang bisa lihat di sini, kalau saya itu sudah berhasil mengunduh ini ya, instalasi pip-nya ya, yang dibutuhkan oleh Odoo 16. Nah, sekarang kita akan langsung ini ya, sekarang kita langsung maju ke langkah berikutnya, yaitu adalah membuat template custom module. Nah, untuk membuat template custom module ini, kita membutuhkan suatu ini ya, suatu komen ya. Komennya itu adalah yang bisa dilihat di sini ya, bisa dilihat di Word ini. Saya akan kembali lagi ke atas. Komennya itu adalah ini ya, Odoo, maksudnya sini ada tulisannya kurang ya. Itu ada Python Odoo bin scaffold binti default Gilang ini ya. Ini Gilang strip bawah Avadika, terus ada Odoo add-on lalu lalu selesai. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ya, untuk yang kata-kata Python ini, kata-kata yang Python ini ya, ini kan ada tulisan Python ya. Ini harus diperhatikan ya. Jadi setiap kita ini mungkin memiliki nama file Python-nya yang beda-beda. Nah, bagaimana cara kita menemukan nama file Python tersebut? Nah, caranya itu adalah kita akan membuka ini ya, folder Odoo 16 tadi kita. Lalu setelah itu kita akan membuka file Python. Dan di sini kita akan langsung lihat nih, di sini tuh namanya apa di sini? Aplikasinya ada namanya apa? Apakah itu Python atau yang lain? Nah, kalau di Odoo 16 saya ini namanya adalah Python. Nah, maka dari itu saya akan menuliskan di dalam komen ini yaitu adalah Python Odoo bin scaffold minci default hilang strip Avadika gitu. Nah, setelah default ini adalah nama dari custom module yang ingin kita buat tuh. Jadi ceritanya kalau saya ingin membuat nama custom module ceritanya adalah ini absensi. Maka saya harus membuat ini ya nama nama modulnya adalah absensi di sini. Jadi saya akan mengganti nama isinya adalah sebagai absensi itu, absensi. Nah, jadi seperti itu. Contohnya doang ya. Oke, sekarang kita langsung ke aplikasinya ya. Ke aplikasinya itu saya akan copy ini dan saya akan langsung ini ya. Saya akan langsung mengcopy ini ke CMD dan kita akan menunggu sebentar ya. Karena ini Odoo 16-nya akan langsung membuat custom modulnya. Oke, jadi kalau sudah ada ini ya, sudah ada misalkan sudah berjalan nih, langsung langsung terbuat ini ya, langsung terbuat lagi nih. Jadi ini bisa dilihat ya, kalau di sini tidak ada apa-apa ya. Ini artinya apa? Ini artinya itu kalau kita sudah berhasil membuat modul custom-nya. Nah, setelah itu kita akan mengecek ya, apakah modul custom ini sudah terbuat ya di file add-on di folder add-on Odoo 16. Oke, jadi untuk pemeriksanya itu kita akan membuka Visual Studio Code ya. Visual 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 Studio Code. Nah, di sini kita akan mencari yang namanya ini ya, eee, custom module yang namanya adalah Gilang Alfadika di sini. Nah, di sini bisa lihat ya, kalau di sini sudah ada namanya adalah Gilang Alfadika. Nah, di sini bisa dilihat ya, kalau pada saat saya membuka view di sini, maka ini masih masih kosong nih, masih masih di ini, masih di komen doang. Sama juga kayak di model ini saya masih cuman di komen doang ya. Nah, jadi bisa lihat ya, kalau sini ini kok di komen kenapa? Karena kita ini masih baru membuat template-nya doang. Jadi kita ini baru membuat template dari modul modul ini ya, dari custom modul yang ingin kita buat gitu. Nah, setelah kita berhasil membuat template ini ya, template modulnya, kita akan langsung ke melanjutkan ini ya, melanjutkan ke kustomisasi template custom modul. Oke, jadi untuk custom 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 ini ya, kustomisasi ini,
saya sudah membuat ya, modulnya. Nah, maka dari itu, supaya saya bisa ini ya, supaya saya bisa mengintegrasikan, custom model yang sudah yang saya sudah buat sebelum saya melakukan tutorial ini, saya akan men-skip videonya ya, supaya tidak tidak memakan waktu yang lama. Lalu kembali lagi ke saya, jadi saya sudah berhasil ini ya, mengkustomisasi custom modulnya. Oke, jadi untuk supaya saya bisa menunjukkan ya, kustomisasi yang saya lakukan, nah jadi kita akan mulai ini ya, saya akan mulai dengan menjelaskan dari model-model yang ada pada custom model saya. Jadi di model custom model saya itu ada namanya adalah kelas Gilang Arpadika. Nah di sini itu ada name ya, ada name-nya, ada ini, lalu ada action-nya sama dengan ini, lalu ada nama, ada alasan absen, juga ada waktu absennya di sini. Nah, jadi model ini nanti bakal kita gunakan ya, untuk menyimpan objek-objek atau objek data yang berisikan namanya adalah nama, alasan absen, sama waktu absen gitu. Jadi istilahnya itu ini adalah model untuk ini ya, untuk menyimpan data-data absensi dari para karyawan. Oke, selanjutnya saya akan langsung ini ya, ke view-nya. Nah, di view-nya ini saya hanya menggunakan ini ya, views XML ini. Nah, di sini saya sudah membuat ya, ini adalah form view-nya. Jadi ini adalah untuk form-nya. Nah, di sini form ini saya akan membuat 3 field ya, yaitu ada, nama, alasan absen, sama waktu absensi. Nah, di sini saya juga, ini juga ada form view-nya juga nih, ada form view ini, free form, add window. Ini adalah pengaturan supaya kita bisa melihat ini ya, melihat, data-data absensi yang sudah kita buat gitu. Nah, jadi selain ini saya juga membuat ini ya, di bawahnya juga ada lagi. Ini adalah, menu item ya, ada menu item juga. Oke. Oke, jadi, untuk yang menu item ini nih saya buat supaya kita bisa mengakses ini ya, supaya kita bisa membuka, aplikasinya atau modul yang kita buat tadi pada ini ya, pada, home menunya. Jadi kalau kita ingin menambahkan suatu custom modul ini pada home menu Odoo 16, maka kita juga harus menambahkan ini ya, menambahkan, menu item ini. Karena kalau tanpa menu item ini, kita tidak bisa ini ya, kita tidak bisa mengakses ini ya, mengakses custom modulnya pada Odoo 16. Jadi seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan jadi saya sudah membuat ini ya, jadi saya sudah membuat kustomisasinya. Nah, sekarang saya akan langsung lanjut ke langkah berikutnya, yang terakhir itu adalah menambahkan icon custom modul. Nah, untuk membuat custom modul ini, ikonnya, nah kita bisa ini ya, kita bisa membuka ini ya, IBO IBO Odoo icon. Nah, jadi kita bisa menggunakan ini ya, icon builder for Odoo ya, ini ya. Nah ini, oke, jadi setelah kita membuka ini ya, nah jadi gimana cara kita memilih ikon-ikon yang kita inginkan desainnya. Nah, caranya itu gampang. Caranya itu kita tinggal buka ini ya. Kita bisa memilih, ini adalah website untuk mencari ini ya, mencari, ikon-ikon yang ingin kita buat ya. Nah, setelah setelah itu kita akan langsung menekan ini nih, yang ada tombol world web-nya ini. Nah, oke. Jadi kita tunggu sebentar ya, tunggu sebentar, dan ini akan langsung muncul ya, daftar-daftar ikonnya. Dan ceritanya saya ingin mencari ini ya, saya akan menggunakan, icon user tag ini ceritanya, user tag mana ya, user tag tidak ada ya, tunggu saya cari dulu ya, user tag, user check, oh ini ceritanya saya ini deh, ceritanya saya ingin menggunakan ini, user user check ini. Ah.
Gimana cara menggunakan ikonnya? Nanti kita copy kode snippet-nya ini ya. Yang ini aja, yang dalamnya aja, yang ini. Yang ini kita copy. Oke. Nah, setelah kita berhasil mengcopy ini ya, yang ininya, yang kode-kodenya ini, kita langsung kembali lagi ke IBO-nya dan kita langsung masukkan ini ya, masukkan ini. Nah, ini yang kelas ini kita hapus ya. Kita hapus. Di sini juga sudah saya ini ya, sudah saya hapus. Nah, selanjutnya saya ingin menghapus background-nya ya. Warna background-nya sebagai warna biru ceritanya. Biru. Nah, setelah itu kita akan melihat dulu nih model dari ikonnya. Oke, ini kita udah selesai. Oh, masih belum ya? Tunggu simpan. Oh, ini kita tekan oke. Dan kita langsung menekan tombol ini ya, play ya. Dan bisa dilihat di sini ya, bahwa kita sudah berhasil membuat ikonnya ya. Icon untuk custom module kita. Nah, jadi kita bisa ini ya, kita bisa langsung mendownload ini ya. Kita bisa langsung mendownload ini. Oke. Jadi ini kita sudah berhasil mendownload ya. Nah, eh, sekarang kita akan memindahkan icon ini ke file static dari Odoo 16. Caranya gimana? Caranya itu adalah kita membuka ini ya. Kita membuka ini ya, yang ini. Lalu kita akan meng-copy ini ya. Odoo Odoo icon yang tadi kita buat ya. Yang tadi kita buat. Oke, nah sekarang kita kembali lagi ke file add-on Odoo 16-nya. Dan kita akan membuka custom module kita ya. Kita akan membuka custom module kita. Gilang Fonika. Ini ya, Gilang Fonika. Dan di sini saya akan coba menghapus ini ya. Menghapus static dulu ya. Kita menghapus staticnya dulu. Oke, bentar. Saya akan hapus dulu ini ya. Saya akan hapus ya. Delete. Nah, sekarang saya akan membuat lagi nih foldernya. Jadi kok kenapa saya hapus? Karena saya ingin menunjukkan bagaimana cara membuat folder statiknya ya. Nah, jadi saya membuat folder statik ya, statik. Oke. Lalu setelah itu saya akan membuat folder yang namanya adalah description ya. Description sini. Lalu setelah itu saya akan menambahkan tadi meng-paste eh, file ini ya, file PNG tadi, Odoo icon tadi. Nah, ini kita akan ubah namanya sebagai icon di sini. Icon. Nah, oke. Jadi kalau kita sudah berhasil menambahkan icon ini ke dalam file statik dari custom module kita, maka kita sudah selesai dalam membuat custom modulnya. Nah, langkah berikutnya itu adalah kita akan mengecek custom module kita itu pada Odoo 16. Nah, untuk mengecek itu kita akan ini dulu ya, restart dulu Odoo servernya. Dan setelah itu kita akan langsung mengakses localhost-nya. Localhost kita. Oke. Kita akan akses localhost-nya ya. Jadi ini kita tunggu sebentar ya untuk mengakses localhost-nya. Oke, kita tunggu sebentar. Agak lama ya, soalnya kan baru di loading tadi. Mungkin saya akan ini dulu ya, skip dulu videonya supaya tidak memakan waktu yang lama. Oh, tidak. Sudah selesai ya. Hmm, oke, kita tunggu dulu ya. Nah, setelah itu kita akan langsung membuka yang namanya adalah Guild ya. Guild. Cari modul Guild. Oke, ini tidak ada ya. Oh, ini saya salah masuk dalam. Oke, sebelum kita memulai ini ya, kita harus ini dulu nih. Kita harus membuka mode developernya. Mode developernya itu adalah kita bisa ini ya, ke debug sini, debug sebenarnya satu ya. Eh, jadi ini kita akan mengaktifkan ini ya, mode developernya. Nah, setelah itu kita akan ini ya, menjadi super user di sini. Become super user di sini. Dan supaya kita bisa mengakses modul yang tadi kita buat. Jadi kita tunggu dulu ya.
Oke. Nah, bagaimana cara kita tahu kalau kita itu sudah menjadi ini, super user? Nah, tandanya itu gampang ya, tandanya itu adalah kita bisa melihat ini ya, ada tanda ini, tanda, warning di sini ya, di belakang ini ya, di belakang, tampilan ini. Jadi kan ada warna kuning-kuning ini kan, ini artinya apa? Itu artinya kita sudah menjadi super user ya, pada Odoo 16. Nah, kita akan buka apps ya, dan kita akan langsung mengupdate app list sini, mengupdate app list. Nah, ini digunakan supaya kita bisa bisa ini ya, bisa melihat modul yang tadi kita buat. Oke. Oke, sekarang kita akan cari Guild dan bisa dilihat ya, kalau di sini, ikonnya adalah ini ya, ikonnya adalah, yang tadi telah kita buat ya. Itu adalah ini ya, ikonnya adalah user ya. Oh, mungkin tadi saya salah ini ya, salah icon ya. Coba saya lihat dulu ya, saya lihat dulu apakah saya salah icon. Oh ya, jadi saya salah icon ya. Makanya itu tadi di lampiran ini ya, di lampiran app itu ikonnya adalah seperti ini ya. Oke, jadi mohon maaf. Jadi saya salah memasukkan icon ya. Tapi nggak apa-apa, soalnya ini sama aja ya, sama aja ikonnya. Oke. Nah, setelah itu kita akan ini ya, kita akan membuka ini nih, modul custom kita nih. Nah, namanya adalah absensi di sini, absensi. Nah, kalau kita nggak membuat ini ya, kalau kita nggak membuat menu item di sini, ini kita tidak akan bisa mengakses ini. Kita tidak akan bisa melihat adanya opsi absensi di sini, di home menu ini. Jadi ini adalah home menu ya. Nah, dan kalau kita tidak menambahkan menu item yang sama dengan absensi di ini, absensi di custom modul kita, maka tidak akan ada menu absensi di sini. Jadi seperti itu. Nah, setelah kita akan mengakses ini ya, absensinya, dan sini saya akan meng-create meng-create, ini ya, meng-create absensinya. Nah, jadi saya ingin menambahkan namanya adalah Gilang ya. Gilang, alasan absensinya sama dengan apa? Alasan absensinya sama dengan, mengerjakan mengerjakan custom modul Odoo 16. Oke. Nah, setelah itu saya akan menambahkan waktu 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 absensinya ya. Waktu absensinya itu menambahkan jadi mungkin adalah tanggal 21 gitu. Dan kita akan klik save di sini, save, dan kita akan langsung terbuat nih di sini nih, namanya adalah Gilang Gilang, dan alasan absensinya sama dengan mengerjakan custom modul Odoo 16, dan waktu absensinya sama dengan tanggal 6/1/2023. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi saya sudah berhasil membuat custom modulnya yang bekerja dengan baik dan sudah ini ya, dan sudah bisa diimplementasikan pada Odoo 16. Oke. Jadi, jadi saya ingin mengubah dulu ya. Jadi kok di sini kok namanya namanya kok di sini, saya ingin mengklarifikasi dulu ya. Jadi kok di sini kok namanya adalah deskripsi di sini. Nah, jadi ini saya salah ya. Jadi saya ada ada salah ini ya, salah mengisi nama kolomnya ya. Ini terjadi karena saya mengisi di sininya adalah di field ininya sama dengan deskripsi nih. Jadi kalau saya mengubah ini jadi alasan absensi, mungkin ini akan berubah ya, alasan absensi gitu, alasan absensi. Oke, saya akan hapus ini, dan saya akan memulai start lagi ya Odoo 16-nya. Oh, ini saya salah. Ini saya akan ini ya, saya akan uninstall lagi ya, menginstal modul saya. Oke, mungkin saya akan skip dulu ya, skip dulu videonya. Halo, kembali lagi dengan saya. Jadi saya sudah ini ya, sudah berhasil mengubah ini ya, nama kolom ininya. Jadi yang tadinya adalah deskripsi, jadi alasan alasan absensi ya. Oke, jadi ini sudah saya ubah ya. Dan jadi saya masukkan lagi, hilang.
mengerjakan custom modul. Dan sini waktu aksesnya sebenarnya tanggal 24 gitu ya. Jadi save, set, selesai. Oke, jadi sudah bisa ya. Nah, name-nya adalah Gilang, alasan absensinya adalah mengerjakan custom modul, dan waktu absensinya sebenarnya tanggal 24. Oke, jadi seperti itu ya tutorial bagaimana cara membuat custom modul pada Ono 16. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.